Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah Java Database Connectivity atau JDBC. JDBC merupakan sekumpulan API yang disediakan oleh Java untuk berinteraksi dengan database baik relasional maupun non-relasional. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan latar belakang dari perlunya JDBC atau peran dari JDBC. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari JDBC beserta strukturnya. Kemudian yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan JDBC pada solusi yang teman-teman sedang develop. Subtopik yang akan kita diskusikan, yang pertama adalah motivation, yang kedua adalah konsep dasar dari JDBC. Lalu kita akan lihat contoh implementasi dari JDBC. Mari kita mulai. Baik, kita akan masuk ke subsection yang pertama mengenai motivasi. Kenapa sih kita perlu JDBC atau apa sih peran dari JDBC ini dalam suatu solution? Kita akan coba dekati dengan pemahaman mengenai dynamic application atau kebutuhan dari dynamic application. Nah, dynamic application itu punya beberapa karakteristik ya. Aplikasi yang dinamis itu adalah aplikasi yang ada hubungannya dengan data. Aplikasi yang dinamis itu tentu saja tidak statis, datanya tidak begitu saja. Dia mengumpulkan data, kemudian data yang dia kumpulkan ini bisa bersumber dari usernya, jadi ada interaksi, user yang masukin data, kemudian si aplikasi ini merespon dengan data gitu ya, atau data bisa saja diperoleh dari sumber-sumber lain ya, misalnya didapat dari network, didapat dari aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Jadi banyak sumber data ya, termasuk dari usernya juga. Bahkan si aplikasi itu sendiri bisa mengenerate datanya sendiri ya. Jadi misalnya dia meng-create log ya, log activity itu adalah data yang dia generate sendiri. Nah, pada aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu mission critical ini maksudnya kalau crash atau kalau tidak berfungsi dengan baik itu bisa dangerous ya, bisa disastrous, jadi bisa berbahaya. Ya, misalnya nih kita ambil contoh. Misalnya telco itu telecommunication company ya. Bayangkan mereka kehilangan data dari customernya, misalnya kreditnya atau pulsa yang dimiliki atau paket apa namanya? Ya, paket yang dia register gitu. Misalnya paketnya nelpon gitu ya, paketnya internet sekian giga gitu ya. Nah, bayangin telco company kehilangan data itu, ya baik mungkin sebagian customer atau mungkin yang parahnya seluruh customer. Nah, itu kira-kira bagaimana mereka bisa survive ya? Kan harus ada tindakan ya. Oh yes, saya harus lakukan ini supaya datanya itu recover. Atau misalnya ambil contoh yang lain. Bagaimana dengan kalau ada bank ya, perbankan, apalagi sekarang sudah banyak yang bank digital gitu ya. Nah, bagaimana jika mereka kehilangan data saldo ya? Jadi data saldo dari customernya atau data kredit dari customernya, kan bank itu kan simpan dan pinjam ya. Jadi ada yang disimpan, ada yang dipinjam. Jadi ada saving dan ada kredit ya. Jadi saving itu orang nyimpen, sementara kredit atau loan itu orang minjem. Bagaimana kalau data tersebut hilang gitu? Jadi apa yang harus mereka lakukan ya? Ya mereka bisa rugi ya, bahkan kepercayaan dari customer tuh bisa hilang ya. Itu mengancam dari sustainability si perusahaan gitu. Atau misalnya kalau di kesehatan misalnya, bagaimana kalau data dari customer asuransi misalnya contoh itu bocor atau hilang bahkan parahnya, itu apa yang akan terjadi? Ya tentu saja bisa banyak implikasinya ya, misalnya kita tidak bisa lagi register ke asuransi yang lain karena mungkin dari jejak
asuransi sebelumnya itu dianggap kurang baik dan lain sebagainya. Which is itu sebenarnya mengancam privacy. Nah, itu contohnya ya. Bahkan penipuan-penipuan juga bisa di-generate dari data-data yang hilang tadi ya. Datanya hilang, dicuri orang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi peran data itu sangat penting dalam sebuah aplikasi yang dinamis. Ya, kalau aplikasinya statis sih ya nggak ada masalah ya, datanya begitu-begitu terus. Sementara kalau dinamis tidak begitu, datanya itu berubah-ubah ya, sesuai dengan progresi dari si aplikasi. Makin besar penggunanya, datanya juga akan semakin besar, yaitu velocity-nya nanti. Oke, nah lantas bagaimana, apa hubungannya dengan JDBC ya? Nah, karena tadi kita berbicara dengan data, maka sangat perlu bagi organisasi atau bagi suatu aplikasi untuk memaintain datanya. Nah, datanya ini tentu saja harus disimpan di suatu storage ya, suatu penyimpanan ya, suatu media penyimpanan yang reliable, yang bisa dipercaya gitu. Jadi kalau yang tidak reliable misalnya gini, sekarang saya simpan data nih, besok belum tentu ada. Itu namanya nggak reliable. Yang reliable itu kalau kita simpan sebuah data ke dalam storage tersebut, kita yakin besok masih ada, lusa masih ada, dan seterusnya, sampai data itu kita sendiri yang hapus. Ya, kalau misalnya bukan kita yang hapus, ya data itu nggak boleh hilang, atau nggak boleh dilihat oleh pihak yang tidak semestinya melihat, gitu ya. Jadi kita perlu punya suatu storage yang memungkinkan si data ini bisa tersimpan dengan baik, tidak hilang. Kemudian tidak hilang itu tidak dicuri orang atau tidak korup dan lain sebagainya. Jadi dia harus reliable dan konsisten ya. Kalau kita read sekarang dan read besok itu datanya sama, ya. Kemudian ada banyak opsi ya. Salah satu opsi yang bisa digunakan adalah database tentu saja. Selain misalnya berkas gitu ya, berkas biasa, plain text gitu. Plain text itu bisa nggak ya kita jadikan sebuah data source yang reliable ya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman tentu ada kekurangannya ya, tetap ada aspek kekurangan dan tentu aja ada aspek yang beneficial dari sebuah media penyimpanan berkas biasa. However, kita tidak membicarakan itu, kita akan fokus ke database. Nah, database ini ada macam-macam ya, ada yang dia lokal, yang hanya ada di suatu mesin ya, ada juga yang dia bentuknya remote ya, jadi berada di mesin yang lain, cuman kita gunakannya remotely. Atau bahkan ada yang bentuknya cloud ya, jadi dia direplikasi ya ke dalam beberapa image ya. Jadi ketika misalnya ada kerusakan di satu image, kita masih bisa meretrieve dari image yang lain ya. Jadi ada ya replikasi lah. Oke, database juga ada yang relational dan ada yang non-relational. Yang mungkin teman-teman umum melihat itu adalah yang relational. Meskipun demikian ada juga yang non-relational, misalnya pakai Mongo gitu ya, pakai yang lain Cassandra dan lain sebagainya. Nah, di Java, Java sendiri memberikan suatu mekanisme atau memberikan suatu API ya, sekumpulan API lebih tepatnya, sekumpulan API yang bisa kita gunakan supaya aplikasi yang kita develop itu bisa berinteraksi dengan database. Ya, baik itu database-nya lokal atau remote atau mungkin di cloud ya, atau mungkin juga database-nya itu relational ataupun non-relational. Jadi semua bisa diinteraksikan ya, dengan aplikasi kita. Nah, si jembatan ini untuk berinteraksi antara aplikasi kita yang berbasis Java dengan database yang kita tuju, itu adalah JDBC. Jadi Java Database Connectivity ini isinya adalah sekumpulan API yang bisa kita pakai ya, untuk berinteraksi dengan database tersebut yang kita ingin tuju untuk menyimpan atau sebagai data storage aplikasi kita. Nah, idenya seperti itu sebenarnya secara umum ya. Nanti kalau teman-teman lihat di package-nya khusus untuk JDBC ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa isinya itu semua adalah interfaces. Nah, interface ini nanti akan diimplementasikan oleh spesifik vendor ya. Misalnya contoh SQLite
ya. SQLite itu database yang bisa teman-teman pakai locally ya, dia tidak perlu DBMS ya, cuma database biasa tanpa DBMS ya, tanpa manajemen sistem. Mereka punya implementasi sendiri untuk untuk JDBC-nya. Kemudian kalau teman-teman pakai MariaDB misalnya, mereka punya implementasi sendiri. Kalau mau pakai Oracle, dia punya implementasi sendiri. Jadi implementasinya diserahkan kepada vendor dari database tersebut ya. Masing-masing database itu akan punya, atau masing-masing vendor DBMS itu akan punya implementasi masing-masing. Tapi semua menuju ke interfaces yang sama, atau menuju ke JDBC API yang sama. Oleh sebab itu, teman-teman punya independensi ya terhadap vendor yang teman-teman nanti akan pakai. Jadi apapun vendornya, teman-teman tetap bisa pakai JDBC ya. Jadi JDBC ini sebagai kayak layer perantara gitu ya. Jadi teman-teman bisa gonta-ganti vendor bila memang diperlukan nantinya. Idenya seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Baik, kita masuk ke subsection inti ya, mengenai konsep dasar dari JDBC. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pada dasarnya JDBC ini adalah sekumpulan API ya. Jadi semacam standar dalam tanda kutip ya, yang memberikan pedoman ya bagi vendor-vendor database untuk meng-create nantinya implementasi dari API ini. Ya, jadi hanya memberikan specification ya. Jadi JDBC ini memberikan specifications dalam bentuk interfaces. Jadi nanti si vendor-vendor database itu yang akan mengimplementasikan sesuai dengan karakteristik dari database masing-masing. Jadi kalau nanti ada SQLite ya mereka bikin sendiri, ada MariaDB dia bikin sendiri implementasinya. Kemudian kalau ada Mongo ya dia akan create sendiri ya. Ini masing-masing kan berbeda-beda ya. Karakteristiknya berbeda-beda. Sintaks query-nya juga beda-beda. Kemudian karakteristik dari mekanisme penyimpanannya juga berbeda-beda. Kemudian misalnya contoh MongoDB ya. MongoDB ini kan NoSQL ya. Nah, meskipun dia NoSQL tetap bisa kita akses dengan menggunakan JDBC ya. Jadi implementasinya diserahkan kepada vendor, tapi tetap spesifikasinya disediakan oleh JDBC. Nah, dengan demikian teman-teman bisa plug and play nih ya. Jadi misalnya sekarang teman-teman punya aplikasi yang lokal, ya, teman-teman bisa pakai SQLite karena teman-teman nggak perlu DBMS ya. Tidak perlu DBMS, cuma butuh database schema saja ya sudah, pakai aja SQLite. Jadi dia sangat portable. Jadi bisa pindah ke suatu mesin, ke mesin yang lain, dan seterusnya, nggak ada masalah. Nah, ketika nanti teman-teman butuh yang lebih, butuh feature-feature yang sifatnya, let's say enterprise level, misalnya contoh, saya perlu replication, ya, supaya menjamin datanya itu tidak hilang gitu, atau tidak korup ya. Kalaupun korup nanti masih ada cadangan gitu, jadi ada replication. Kalau kita pakai SQLite itu nggak bisa, dia nggak punya fitur itu. Tapi database yang punya DBMS yang levelnya itu sudah enterprise level, misalnya contoh MariaDB, kemudian Microsoft SQL Server atau Oracle, Postgres, itu udah punya ya, yang fiturnya bisa replication. Nah, teman-teman bisa switch, pindah ya dari yang tadinya SQLite pindah ke yang enterprise level. Bahkan kalau nanti, saya kayaknya lebih cocok pakai NoSQL nih. Nah, teman-teman bisa migrate sedikit demi sedikit ke, let's say contohnya Mongo, atau misalnya yang lain ya, kayak Cassandra misalnya, bisa teman-teman pindah. Tapi di sini idenya adalah apapun vendornya, teman-teman tetap menggunakan set of API yang sama, yaitu JDBC. Jadi dari perspektif aplikasi, teman-teman bisa gonta-ganti plug and play vendor ya. Tentu nanti teman-teman perlu reimplementasi solusi teman-teman ya, atau aplikasi teman-teman pasti ada bagian yang perlu direimplementasi. Cuman tidak banyak ya, karena JDBC API ini sudah membungkus ya, memberikan abstraksi yang cukup generik ya. Jadi dia tidak perlu melihat terlalu detail ke bawah sampai ke vendor akar-akarnya. Konsep dasarnya sih seperti itu idenya ya. Nah,
Teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan ini ada sebuah diagram gitu ya. Nah, di sana ditampilkan ada beberapa layer ya. Jadi ini kalau di software architecture ini adalah layering ya. Jadi dia berlapis-lapis ya. Teman-teman perhatikan yang paling bawah ini adalah storage, ya. Storage paling bawah. Jadi storage ini bentuknya vendor spesifik ya, misalnya SQLite, MariaDB, Mongo, dan lain sebagainya. Ini cuma contoh 3 ini aja. Kemudian sebenarnya ketiga yang contoh di sini ya, ketiga vendor ini itu sebenarnya database-nya itu berinteraksi dengan operating system atau melalui operating system. Jadi sebenarnya aplikasi teman-teman yang pakai Java itu tuh nggak langsung ngobrol sama database ini, enggak ya. Jadi lewat operating system ya, pakai sistem call dan lain sebagainya gitu ya konsepnya. Lalu di atas operating system ini ada JVM ya, Java Virtual Machine. Kemudian di atas JVM ini baru ada nanti vendor specific driver. Nah, ini disebut dengan driver atau implementasi dari JDBC. Ini kan JDBC ini kan isinya set of API dalam bentuk interfaces. Nah, interfaces ini kan harus diimplementasi. Nah, bentuk implementasinya itu disebut dengan driver. Jadi kalau misalnya, oh saya mau berinteraksi dengan SQLite misalnya, berarti saya harus ambil atau pakai implementasi atau driver dari SQLite. Jadi JDBC driver untuk SQLite. Nah, kemudian di atasnya, di atas dari driver spesifik ini ya, vendor specific driver, itu di atasnya ada JDBC. Jadi di JDBC ini memberikan suatu abstraksi ya. Jadi dia sebagai perantara antara aplikasi teman-teman di atas dengan vendor specific driver di bawah, dan kemudian terus sampai ke nanti database skemanya ya. Nah, jadi idenya seperti itu. JDBC ini sebagai jembatan, sebagai abstraksi. Jadi teman-teman nggak perlu lihat terlalu detail, teman-teman cukup perlu menggunakan apa yang disediakan oleh JDBC saja. Tidak perlu terlalu dalam melihat implementasi dari spesifik vendor spesifik driver ini. Jadi idenya seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa driver dari suatu implementasi suatu vendor itu very likely nggak bisa dipakai ke vendor yang lain ya, karena strukturnya berbeda. Salah satu eksepsi yang bisa dilakukan misalnya contoh antara MariaDB dengan MySQL. Nah, itu kan karena hasil forking atau sebenarnya mereka adalah berasal dari satu code base yang sama. Jadi driver untuk MySQL dengan MariaDB itu masih kompatibel ya. Tapi sebenarnya kalau konseptually sebenarnya mereka nggak sama ya. Itu sudah berbeda DBMS. Jadi pastikan ketika teman-teman mau pakai sebuah vendor, implementasi sebuah vendor ya pakai driver dari vendor tersebut ya. Meskipun mungkin ada aspek yang kompatibel dengan vendor yang lain ya. Jadi misalnya tadi, oh saya mau pakai MariaDB nih, tapi saya cuma punya konektornya atau drivernya MySQL, boleh nggak? Ya sebenarnya sih bisa aja karena mereka masih kompatibel. Tapi sebaiknya itu dihindari ya, karena mana tahu ada aspek yang kemudian berbeda, terus teman-teman nggak bisa exploit feature yang ada pada vendor yang teman-teman sebenarnya ingin pakai gitu ya. Itu contoh saja. Oke, kita teruskan. Nah, sebelum teman-teman menggunakan sebuah JDBC implementation nantinya, sebuah driver tertentu, ada beberapa hal yang teman-teman perlu pastikan ya, atau syarat yang perlu teman-teman cek gitu ya. Yang pertama tentu teman-teman punya database-nya atau schema ya. Jadi ada konsep yang namanya schema. Database dengan schema dan database management system itu berbeda. Database management system misalnya MySQL itu adalah RDBMS ya, Relational Database Management System. Jadi dia adalah manajemen system. Di dalamnya baru ada database atau disebut dengan schema ya, lebih umum juga disebut dengan schema. Nah, berbeda dengan SQLite ya. SQLite itu tidak punya DBMS, tidak punya manajemen system. Dia langsung database-nya atau langsung skemanya. Jadi berbeda antara suatu vendor dengan vendor yang lain. Tuh teman-teman harus
harus paham. Kemudian teman-teman perlu siapkan juga credentials. Mungkin DBMS yang teman-teman pakai itu mengharuskan teman-teman punya credential atau punya ya username password kira-kira gitu ya. Ada yang seperti itu, meskipun ada juga yang tidak memaksa harus punya credential. Contohnya misalnya SQLite itu nggak butuh credential ya. Teman-teman bisa langsung akses dengan menggunakan path-nya saja atau location-nya saja, location dari skemanya atau location dari database-nya. Tidak perlu login kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau misalnya MySQL itu butuh, Oracle itu butuh, Postgres itu butuh dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan teman-teman butuh atau nggak kredensial. Kalau butuh ya siapkan. Kemudian teman-teman punya route ke database tersebut atau ke database yang teman-teman tuju. Ya, misalnya mungkin saja kalau teman-teman pakai database yang remote ya, yang berada di luar mesin dari aplikasi, maka teman-teman perlu punya let's say IP address atau punya domain, target domainnya apa gitu ya, portnya apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya seperti contoh SQLite sorry ya, pada kasus SQLite teman-teman nggak perlu punya IP address ya, teman-teman cukup punya path-nya saja kalau dia dalam mesin yang sama. Jadi berbeda-beda antara vendor yang satu dengan vendor yang lain. Kemudian teman-teman juga harus punya drivernya ya, driver dari spesifik vendor tersebut, baik bentuknya konektor atau bentuknya ya driver biasa. Jadi ada yang menyebut dengan driver, ada yang menyebut dengan konektor ya. Jadi ya teman-teman perlu punya ya. Contohnya misalnya kalau SQLite itu mereka menyebut implementasi dari JDBC API itu dengan driver. Tapi kalau MariaDB, MySQL itu menyebut dengan konektor. Jadi instead of menyebut dengan driver, mereka menyebut dengan konektor. Ya sebenarnya idenya sama aja sih, baik konektor atau driver. Tapi pastikan teman-teman punya drivernya. Ya, driver dari vendor tujuan ya. Baik, berikutnya kita akan membicarakan step by step dari gimana sih cara kita make JDBC. Ini secara umum ya, dan sifatnya nggak paku mati ya. Jadi bisa saja ada yang tidak wajib ya. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib, atau sifatnya opsional. Tergantung dari karakteristik apa yang teman-teman akan lakukan terhadap database tersebut ya, atau terhadap skema tersebut. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini ada loading driver. Jadi teman-teman punya driver tadi kan? Nah, driver itu harus teman-teman load dulu ke dalam aplikasi teman-teman atau ke dalam solusi teman-teman. Kemudian setelah di load, teman-teman perlu create connection. Yang untuk berinteraksi tentu teman-teman harus punya connection dulu nih ke skema tertentu yang teman-teman ingin gunakan, skema atau database ya, sama itu ya. Kemudian setelah ada connection, teman-teman kemudian meng-create statement ya, meng-create statement itu kayak teman-teman bisa bayangin SQL-nya ya, atau SQL-nya atau query-nya, query yang teman-teman mau run itu yang mana. Oh, saya mau select, ya udah select start from bla 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 gitu ya. Oh, saya mau create table misalnya, ya udah create table bla 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 gitu. Itu query-nya ya. Di sini kita tidak bicarakan tentang bagaimana cara menulis query ya, itu teman-teman sudah dapatkan di materi yang lain di mata kuliah database. Nah, kemudian setelah teman-teman create statement-nya atau query-nya gitu ya, teman-teman kemudian execute ya, teman-teman run si query tersebut. Nah, query itu kan kalau di run ada dampaknya ya, ada yang dia merupakan DDL ya, Data Definition Language. Jadi dia membuat suatu struktur ya, mendefinisikan struktur, misalnya create table, create view, kemudian create index, terus bikin foreign key, constraint. Itu contoh DDL ya. Atau query itu bisa saja DML ya. DML itu manipulation, misalnya insert, kemudian update, kemudian delete, itu termasuk modification ya, jadi masuk DML. Atau yang ketiga misalnya untuk selection, jadi teman-teman melakukan select something from something join something gitu, itu termasuk select.
Jadi teman-teman execute, setiap query punya dampak masing-masing berbeda-beda. Kemudian hasil dari eksekusi tersebut bisa teman-teman follow up ya. Misalnya, oh saya mau select nih. Ya kalau select teman-teman akan mendapatkan result set. Ya, kalau teman-teman insert, teman-teman tidak akan mendapatkan result set. Tapi teman-teman akan mendapatkan affected rows atau berapa rows yang terbentuk atau terdampak dari insertion, atau misalnya oh saya mau melakukan delete gitu ya, eksekusi dari query delete itu dikenai atau mengenai berapa rows atau berapa record gitu ya, nanti ada itu namanya affected rows. Kemudian kalau teman-teman let's say create sebuah table misalnya, nah itu kan nggak ada affected rows-nya, tidak ada juga result set-nya ya, contohnya seperti itu. Jadi berbeda-beda ketika teman-teman execute suatu query, teman-teman akan bisa memfollow up-nya ya. Salah satu bentuk follow up-nya adalah menggunakan result set. Jadi tidak semua query itu menghasilkan result set, hanya select query itu yang menghasilkan result set. Nah, kita akan bicarakan lebih lanjut. Kemudian setelah selesai nih, teman-teman udah puas ya menggunakan si statement ini, kemudian teman-teman akan menyelesaikan, udah selesai, cukup, udah selesai nih, udah selesai dipakai gitu ya. Nah, teman-teman harus clean up resources yang teman-teman hold ya. Jadi connection itu resources, kemudian tadi statement itu resources, kemudian result set itu juga resources. Jadi teman-teman harus close semua apa namanya nih, resources yang teman-teman create ya selama penggunaan JDBC. Ya nanti kita akan bicarakan lebih lanjut juga. Jadi idenya seperti ini, ada 5 step ya, 5 langkah ya. Jadi mulai dari dari load driver sampai nanti clean up resources. Nah, kita akan bicarakan satu per satu. Oke, di step yang pertama itu loading driver. Nah, ini sebenarnya ada beberapa opsi ya. Cuman di sini kita akan emphasize 2 saja. Karena ini 2 yang paling umum ya, paling umum, baik yang agak modern yang sekarang ini, dan yang agak sifatnya agak jadul ya, yang legacy. Meskipun yang legacy ini sebenarnya tetap bisa dipakai sih ya, cuman karena sudah ada sifat apa namanya auto loadingnya, jadi ini tidak dipakai lagi. Oke, kita akan bicarakan sedikit. Jadi untuk JDK zaman now, jadi Java Development Kit yang zaman now, driver dari apa namanya JDBC driver yang spesifik vendor itu biasanya automatically discover ya. Jadi secara otomatis ditemukan kalau tentu ada apa namanya, teman-teman sediakan path-nya ya, teman-teman kasih tahu, hey location-nya di sini, nanti kamu discover sendiri ya, oke gitu ya. Jadi auto discovery tidak benar-benar dia nge-scan seluruh mesin teman-teman, enggak, teman-teman tetap perlu ngasih tahu di mana location-nya. Nah, nanti dia akan nge-discover, oh iya ini dipakai nih di dalam sini, oh ini dipakai di sini gitu ya. Jadi auto discovery-nya seperti itu. Nah, untuk melakukan auto discovery, teman-teman perlu memastikan si driver ini di load oleh JVM ketika teman-teman nanti nge-run ya. Jadi baik dengan cara teman-teman masukkan si driver ini ke dalam path-nya Java, atau opsi yang kedua teman-teman supply ketika teman-teman melakukan eksekusi menggunakan class path. Kalau saya lebih suka yang kedua, jadi dia lebih dynamic ketimbang opsi yang pertama. Kenapa begitu? Kalau opsi yang pertama, tidak semua mesin itu punya location yang sama. Jadi bisa saja tidak cocok gitu ya. Misalnya, oh di mesin saya location-nya di sini, tapi di mesin orang lain tuh location-nya lain. Nah, itu dampaknya jadi bisa saja tidak terload ya si driver ini. Nah, instead of seperti itu, saya biasanya atau saya lebih memilih untuk apa namanya, secara dinamis ketika mengeksekusi suatu solusi yang di dalamnya menggunakan JDBC, saya kasih tahu ya class path saya di mana gitu. Jadi secara dynamic, setiap aplikasi atau setiap solusi itu akan punya class path yang berbeda-beda gitu. Jadi dia tidak akan tergantung sama mesinnya gitu ya. Oke, itu yang pertama, ini contohnya ya.
Jadi Java min-cp, cp itu class path, jadi shortennya dari class path min-cp. Kemudian saya di sini pakai double quotes karena ada multiple locations. Yang pertama adalah binary bin ya, kemudian location dari suatu JDBC gitu ya, bukan suatu JDBC, suatu library ya. Jadi saya pakai directory, suatu directory di sini. Jadi semua yang ada di dalam directory ini akan dicoba untuk di auto discover. Idenya seperti itu ya. Kemudian ya saya eksekusi biasa. Nah, opsi yang kedua di sini teman-teman bisa melakukan manual driver loading ya. Sebenarnya konsep yang ini tidak perlu teman-teman lakukan kalau yang pertama sudah dilakukan, atau misalnya teman-teman mensupply class path itu sudah cukup ya, yang di bawah ini tidak perlu dilakukan lagi. Tapi misalnya teman-teman masih nggak yakin ya, mungkin teman-teman berpikir wah mungkin nanti akan dieksekusi di mesin yang JDK-nya jadul gitu ya. Oh ya, saya kalau gitu harus pakai yang kedua juga ya, boleh, nggak ada masalah. Cuman very likely teman-teman tidak akan encounter problem seperti ini lagi di zaman now ya. Oke, tapi itu biasanya untuk sistem yang legacy sih. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk loading driver ada dua opsi yang kita fokuskan, meskipun ada cara yang lain ya. Jadi Anda supply class path-nya, atau yang kedua teman-teman load drivernya secara manual. Ini di dalam ini ya, di dalam source code teman-teman ya, dalam let's say contohnya di main program misalnya, contoh untuk yang opsi kedua. Untuk opsi yang pertama ini ketika teman-teman execute si program atau si solusi. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah establishing connection. Jadi oke, drivernya udah ke-load nih, what's next gitu ya. Yang berikutnya adalah meng-create connection. Jadi sebuah database atau sebuah schema lebih tepatnya, kita bisa create beberapa, satu atau lebih ya, connection menuju ke database atau schema tersebut ya. Jadi bisa create multiple connections ya menuju ke the same database atau the same schema. Nah, ketika teman-teman mau menuju ke sebuah database, teman-teman perlu kasih tahu ya, database-nya itu yang ini. Nah, bahasa untuk menyampaikan yang ini ya, database-nya itu yang ini, identifier-nya itu yang ini, itu dengan menggunakan suatu connection string atau bentuknya URL gitu ya, bentuknya URL resource gitu ya, bentuknya URL resource. Nah, URL resource ini bentuknya adalah string, sebuah string diawali dengan JDBC kemudian titik 2. Jadi ini apa namanya, protokolnya gitu ya. Oh, ini nanti pakai JDBC gitu ya, kurang lebih gitu idenya. JDBC, kemudian teman kasih tahu MariaDB misalnya contoh, atau SQLite atau MongoDB gitu ya, kemudian titik 2 lagi, terus location-nya. Ya ini bisa macam-macam ya, tergantung dengan vendornya. Jadi setiap vendor yang satu dengan vendor yang lain itu structure dari query string, bukan query string ya, dari connection string ini berbeda-beda. Jadi silakan teman-teman lihat documentation dari setiap vendor ya, pastikan connection string itu benar sesuai dengan formatnya mereka. Oke, kemudian nanti teman-teman juga akan melakukan atau memanggil atau menginvoke method get connection. Jadi untuk meng-create connection dari suatu database atau suatu schema. Skemanya yang mana? Yang itu yang tadi saya mention dengan menggunakan connection string. Kemudian teman-teman akan dapatkan suatu connection ya dengan menginvoke si get connection ini. Nah, get connection ini teman-teman bisa invoke dari baik driver manager atau yang kedua melalui data source ya. Untuk data source sendiri ini akan butuh implementasi ya. Jadi ini adalah sebuah interface yang teman-teman nanti harus implementasi sendiri. Kita akan fokus ke menggunakan driver manager. Jadi dari driver manager teman-teman tadi sudah load drivernya gitu ya, lalu melalui driver manager teman-teman minta tolong, hai driver manager, saya pengen bikin koneksi dari atau menuju ke connection string berikut gitu ya. Jadi menuju ke suatu
schema dengan identifier connection string berikut. Idenya seperti itu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, selanjutnya tadi setelah kita meng-create connection, selanjutnya adalah kita melakukan operasi terhadap database ini atau terhadap si schema ini ya. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan tentu saja. Teman-teman bisa melakukan querying itu misalnya nge-select, atau teman-teman bisa melakukan insertion atau melakukan deletion, atau bahkan meng-create structure dalamnya, misalnya create table, create index, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan itu teman-teman membutuhkan sebuah statement. Statement ini teman-teman bisa bayangkan sebagai query yang bisa dieksekusi. Jadi sebuah statement itu akan dieksekusi nantinya setelah teman-teman configure query yang mau dia execute itu apa. Jadi teman-teman siapkan dulu query-nya ya, dalam bentuk string. Kemudian query ini akan teman-teman masukkan ke dalam statement. Kemudian statementnya teman-teman run. Nah, ada beberapa opsi untuk nge-run suatu statement ya. Yang pertama adalah dengan execute query, kemudian execute update, dan execute aja gitu ya. Nah, apa bedanya? Nah, kalau untuk execute query ini digunakan untuk selection yang memberikan hasil berupa sekumpulan data. Ya, kalau teman-teman select star itu kan nanti resultnya atau kembaliannya adalah sekumpulan data ya. Kemudian data ini, sekumpulan data yang dikembalikan dari execute query, itu disimpan dalam atau direpresentasikan dalam objek yang disebut dengan result set ya, atau kelasnya adalah result set, atau bukan kelas ini ya, ini adalah interface ya. Kemudian result set ini teman-teman bisa iterate, bisa baca isinya, bisa baca cell datanya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah execute update. Nah, execute update ini digunakan untuk yang sifatnya DML ya. Jadi manipulation, ada manipulasi di sana. Misalnya contoh, teman-teman melakukan insertion, melakukan deletion terhadap record ya, atau melakukan modification, update gitu ya. Itu akan mengubah record yang ada dalam database atau dalam schema. Nah, ketika teman-teman melakukan execute update, dia akan mengembalikan berapa jumlah record atau row yang terdampak. Misalnya, kalau saya insert gitu ya, asumsi tidak terjadi duplication, tidak terjadi violation terhadap primary key misalnya, tidak ada masalah ya, berhasil di-insert misalnya. Nah, kalau insertion itu affected terusnya adalah 1. Jadi berhasil menyimpan berapa? 1. Atau misalnya contoh yang lain, teman-teman melakukan update misalnya. Jadi update bla 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 where bla 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 bla. Jadi ada kriterianya. Nah, itu akan berdampak pada berapa rows. Oh, ini kena 3 rows nih yang termodifikasi dengan ini ya. Jadi affected terusnya adalah 3, dan lain-lain ya. Yang terakhir adalah execute. Nah, execute ini digunakan untuk biasanya yang sifatnya itu DDL, misalnya meng-create table gitu ya, meng-create index, meng-create constraint ya, misalnya foreign key constraint contoh. Nah, ada bentuk varian yang lain untuk statement. Tadi kita ngomongin statement, nah sekarang ada bentuk varian lain dari statement yang disebut dengan prepared statement. Nah, namanya juga prepared ya. Prepare ini kayak apa ya? Disiapkan gitu ya. Prepare bahasa Indonesia disiapin. Jadi ini adalah extension dari statement. Jadi pada dasarnya prepare statement ini adalah statement. Nah, yang membedakan antara statement dengan prepare statement, atau yang membedakan antara prepare statement dengan statement adalah kalau statement itu ketika teman-teman run atau execute, ya dia akan dikirim ke database, kemudian database-nya akan mengcompile ya, melakukan parsing bla 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 gitu, terus ngecompile, terus hasilnya dikembalikan ke caller. Nah, kalau prepare statement ketika dia dikirimkan ke si database, itu tidak dimaksudkan untuk langsung dieksekusi. Instead dia akan di-compile saja ya.
Jadi dia kayak intermediate uh, query ya. Jadi query yang sudah intermediate, sudah setengah compile gitu ya. Jadi kayak udah setengah mateng gitu ya. Tinggal dimatengin aja gitu ya. Nah, dimatengin ini apa misalnya? Teman-teman bisa melakukan parameterisasi. Oh, saya akan parameterisasi eh, apa namanya query ini ya. Jadi query ini sudah setengah mateng, sudah dicek semuanya sudah beres, tinggal diparameterisasi dan dieksekusi. Teman-teman kemudian melakukan parameterisasi, kemudian teman-teman eksekusi. Kalau misalnya teman-teman ingin mereuse si prepare statement ya, teman-teman bisa reuse ya, tinggal mengubah parameternya saja, execute ya, ubah parameternya execute, ubah parameternya execute. Jadi lebih singkat waktu ketika dieksekusi ya, karena dia tidak perlu lagi melakukan kompilasi. Jadi proses kompilasinya itu cuma dilakukan sekali, lalu bisa di execute berulang kali, bisa direkonfigure dan di-execute berulang kali. Nah, beda dengan statement. Statement itu setiap kali teman-teman lempar ke database ya, dia di-compile ulang. Compile lagi, execute lagi, compile lagi, execute lagi. Nah, proses kompilasi ini sebenarnya proses yang mahal ya. Jadi, karena di sana ada proses parsing, kemudian checking dan lain sebagainya yang kompleks ya. Jadi, dengan menggunakan prepared statement, kegiatan-kegiatan operasi yang sifatnya iteratif atau berulang, ya, repetitif, itu bisa jauh lebih murah karena teman-teman tidak melakukan kompilasi berulang kali. Cuman sekali compile, pakai berkali-kali. Ya, kalau tadi statement, ya teman-teman compile dan execute berkali-kali gitu ya. Jadi lebih mahal kalau pakai statement. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Lantas ada nggak sih kekurangan atau oh kalau di kasusnya kayak gini prepare statement itu nggak ada gunanya gitu? Ada nggak? Ya tentu saja ada. Kapan? Ya ketika prepare statement itu tidak dipakai untuk situasi yang berulang-ulang atau tidak repetitif. Ya misalnya dia cuma dieksekusi sekali aja misalnya gitu ya. Itu kurang bermanfaat. Ya atau sama sajalah dengan statement biasa. Ya karena dia akan di compile sekali, execute sekali. Tapi ketika sifatnya itu repetitif, yang berbeda hanya parameternya, maka prepare statement akan jauh lebih efisien ketimbang menggunakan statement biasa. Nah ini ya teman-teman bisa perhatikan nanti diagramnya ini lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah kita akan lebih spesifik sedikit ya mengenai ketika kita melakukan selection ya. Jadi query yang teman-teman lakukan itu select ya. Select star from bla 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 atau select bla 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 from bla 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 gitu ya. Dalamnya bisa melakukan join, left join, outer join, melakukan grouping ya, group by, kemudian melakukan limit dan lain sebagainya, tergantung sama dialek dari vendor database yang teman-teman pakai. Pada intinya adalah dia akan menghasilkan sekumpulan ini ya, data ya, hasil dari selection tadi. Ketika teman-teman melakukan execution ya, query execution terhadap bentuk query yang selection tadi, resultnya atau kembaliannya atau dataset yang di return itu akan direpresentasikan dalam bentuk result set. Tentu ini hanya akan teman-teman peroleh ketika teman-teman melakukan execute query, bukan execute update ya, harus diingat. Jadi ketika teman-teman melakukan execute query, dia akan menghasilkan suatu result set ya. Nanti isi dari result set ini ya, teman-teman bisa abstraksikan idenya itu bentuknya kayak table gitu ya. Nanti akan ada contohnya. Bentuknya kayak table returnnya. Lalu teman-teman bisa iterate ya. Teman-teman bisa loop ya, ngelihat isinya. Oh, ini isinya ini gitu ya. Jadi teman-teman bayangin seperti itu. Nah, karena bentuknya itu seperti table, teman-teman perlu paham bahwa table ini kan teman-teman harus iterate ya, harus loop ya. Nah, untuk melakukan looping dari sebuah subset itu teman-teman akan menggunakan yang namanya kursor atau disebut dengan kursor. Jadi kursor itu adalah kayak penunjuk ya,
penunjuk sekarang ini lagi di baris keberapa, atau di row keberapa, atau di record yang mana. Jadi si kursor itu ketika teman-teman dapatkan result set, itu kursornya berada sebelum record pertama. Jadi bukan di record pertama, tapi sebelum record pertama. Jadi ketika teman-teman dapatkan sebuah result set, teman-teman nggak bisa langsung berasumsi, oh ini saya lagi di record pertama. Enggak, ya. Posisinya adalah sebelum record pertama. Jadi teman-teman perlu geser si kursor ini ke record pertama. Karena dari tadinya posisinya sebelum record pertama. Ya, teman-teman perlu move ya ke record pertama. Nah, bagaimana cara nge-move ke record pertama? Gitu ya. Teman-teman pakai metode next. Jadi dia akan move ke record pertama. Kalau teman-teman next sekali lagi, dia akan turun ke record kedua atau ke row kedua. Next lagi, dia akan turun lagi ke record ketiga dan seterusnya. Ya, sampai nanti dia ketika teman-teman next, dia akan berada di posisi setelah record terakhir. Jadi ketika dia berada di posisi setelah record terakhir, teman-teman akan mendapatkan return false ya. Jadi next itu akan memberikan boolean ya. Kalau next-nya berhasil, ya berarti teman-teman akan mendapatkan true. Tapi kalau next-nya gagal, itu artinya teman-teman sudah di luar dari result set. Ya, idenya kurang lebih seperti itu. Nah, kursor ini by default itu bentuknya adalah forward only. Jadi dia hanya bisa dari awal ke akhir. Dia tidak bisa dari akhir balik lagi ke awal. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi by default dia akan forward. Ya. Meskipun teman-teman bisa baca documentation-nya si JDBC, itu sebenarnya teman-teman bisa configure suatu result set itu bisa maju mundur ya. Jadi teman-teman bisa forward, bisa backward juga ya. Bisa seperti itu. Tapi di sini kita hanya akan menggunakan yang forward. Jadi teman-teman silakan explore lagi untuk yang bisa backward ya, bisa balik lagi ya. Yang scrollable, sebutannya scrollable. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian result set ini juga by default itu read only. Jadi data yang teman-teman peroleh itu tidak bisa dimodifikasi. However, teman-teman bisa baca dokumentasi dari JDBC. Sebenarnya result set ini bisa teman-teman modifikasi cell value-nya dan nanti akan terrefleksi ke database-nya. Bisa tuh sebenarnya. Silakan teman-teman baca documentation, kita tidak akan membahas itu, ya. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan di sini adalah contoh gambaran sebuah result set gitu ya. Misalnya saya melakukan query-nya ke database, suatu database, misalnya database akademik misalnya gitu ya. Kemudian saya men-select nama mahasiswa, bukan nama mahasiswa ya, informasi tentang mahasiswa yang let's say NIM-nya itu diawali dengan 12S20 something. Jadi 12S20 something. Jadi semua yang angkatan 20, kira-kira seperti itu. Ini contoh kasusnya. Kemudian di sini saya melimit hanya mengambil 3 pertama. Jadi 3 mahasiswa pertama. Oke, kemudian setelah saya select, saya mendapatkan ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat section bagian yang pertama ya, bagian yang pertama paling atas itu adalah hasil dari result setnya. Ini adalah result setnya. Jadi bentuknya tuh kayak table gitu. Teman-teman bisa bayangin kayak table, di mana dia punya row dan dia punya kolom ya. Kemudian di awal si kursor, ya, ingat ya, kursor ini berada sebelum record pertama atau sebelum baris pertama, jadi dia masih di atas gitu ya. Ya. Kemudian kalau saya mau baca row pertama atau data pertama atau record pertama, saya harus move dulu si kursor ini ke data pertama tersebut. Caranya gimana? Dengan menggunakan metode next ya. Jadi saya next, dia akan move ke row pertama, baru di situ saya bisa baca. Saya baca kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Jadi kolomnya dimulai dari 1 ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Itu bisa saya baca. Tapi kalau tadi kursornya masih belum berada pada suatu record, saya mencoba membaca, ya itu bisa exception ya, karena dia tidak ada data di sana.
Kemudian ketika saya next sekali lagi, dia akan move ke record yang kedua atau row yang kedua. Kemudian saya move lagi, dia turun lagi ke record yang ketiga. Terus saya move lagi, dia akan turun ke akhir dari si result set ini, ya returnnya akan false. Nah, kalau returnnya sudah false, jangan dioperasikan lagi ya, karena dia sudah nggak ada lagi, dia udah di ujung gitu. Ya, ini kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Jadi teman-teman nge-next ya. Teman-teman next itu dia akan move ke next record atau next row. Kemudian terus demikian sampai nanti dia di akhir dari result set. Kalau sudah dia di akhir dari result set, dia returnnya adalah false. Kira-kira idenya seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa eksperimen. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi barusan di ilustrasi result set, teman-teman bisa membaca sel-sel data pada suatu baris tertentu. Misalnya contoh, teman-teman saat ini berada pada record pertama, misalnya gitu ya, di record pertama. Jadi teman-teman di sana bisa membaca yang ada di kolom pertama, nilai pada kolom pertama, atau nilai pada kolom kedua, atau nilai pada kolom keempat ya. Jadi kolom itu dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4. Bukan dari 0, ini nggak sama dengan array ya. Kemudian ketika membaca suatu kolom ya, teman-teman bisa atau menggunakan metode get something, di mana something ini adalah tipe ya. Jadi misalnya contoh, kolom pertama ini kan string ya, jadi saya pakai get string. Kolom keempat ini misalnya ini adalah integer, jadi saya pakai get int. Atau misalnya ini double, saya pakai get double, dan lain sebagainya, tergantung sama tipe dari value selnya, cell value-nya ya, sesuaikan tipenya. Ada banyak sekali implementasi untuk get something ini. Silakan teman-teman cek ke documentation apa saja yang ada. Jadi harus sesuai antara metode yang teman-teman pakai dengan tipe data dari cell value-nya. Jangan sampai salah ya. Jadi make sure teman-teman tahu. Oke, ini contoh screenshot dari implementasi ya, bukan implementasi. Contoh dari available ini ya, method ya untuk tadi get something ya. Di sini contoh ada get array, dia akan nge-return array. Kemudian ada get ASCII string ya, ini contohnya. Kemudian ada get big decimal dan lain sebagainya ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ya kira-kira idenya seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah clean up resources. Nah, tadi kita sudah bicarakan bahwa connection, kemudian statement, kemudian result set, itu semua adalah resources. Jadi aplikasi atau solusi teman-teman ketika menggunakan benda-benda ini itu sebenarnya nge-hold resources yang expensive ya, yang mahal gitu. Oleh sebab itu, teman-teman perlu make sure ketika sudah selesai menggunakan benda-benda ini, rilis ya, atau lepaskan benda-benda ini supaya resources yang dipakai itu bisa di-reuse untuk yang lain. Misalnya contoh nih, sebuah database itu punya ada yang bisa di-setup ya, jumlah koneksinya. Misalnya MySQL itu bisa di-set 10 koneksi maksimum ya, 10 parallel connection. Jadi kalau solusi teman-teman setiap mau melakukan querying, teman-teman bikin koneksi baru, itu akan habis jatahnya. Nah, kalau jatahnya habis, teman-teman nggak pernah rilis, ya dia akan crash ya. Dia akan over capacity dan teman-teman tidak akan bisa connect lagi. Jadi make sure teman-teman kalau udah nggak pakai ya dirilis ya, dibuang gitu ya. Oke, itu yang harus teman-teman ingat, selalu close resources ini kalau sudah selesai dipakai ya, itu harus teman-teman ingat. Kemudian approach dari closing-nya atau clean up-nya. Nah, untuk melakukan clean up, teman-teman harus perhatikan hierarkinya. Hal yang perlu diingat adalah satu buah database atau sebuah
schema itu bisa punya banyak connections. Jadi teman-teman bisa bikin multiple connections menuju ke sebuah schema. Nah, kemudian dari sebuah connection ini, teman-teman bisa create multiple statement atau prepare statement, bisa teman-teman buat seperti itu. Kemudian untuk setiap statement atau setiap prepare statement, teman-teman bisa execute berkali-kali sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, dampak dari statement execution atau prepare statement execution itu bisa saja bentuknya adalah result set. Jadi setiap result set yang teman-teman peroleh itu teman-teman harus close. Jadi close itu awalnya dari result set dulu, close result setnya, kemudian close statementnya, kemudian close connection-nya gitu. Jadi result set di close, kemudian statement di close, baru connection di close. Jangan terbalik ya, misalnya teman-teman nge-close connection padahal result setnya masih open, atau misalnya teman-teman nge-close statement padahal result setnya masih open. Jadi hati-hati dengan flow dari teman-teman melakukan closing ya, atau clean up resources-nya. Oke, berikutnya kita akan lihat sebuah implementasi dari sebuah case study. Nah, di sini case study yang akan saya tunjukkan tidak akan saya demokan ya, jadi saya langsung tunjukkan solusinya aja. Nah, di sini case study-nya adalah sebuah solusi untuk menyimpan kontak. Jadi kontak gitu ya. Kontak itu berisi ya nama kontak, lalu ada emailnya, dan ada nomor teleponnya atau phone numbernya. Nah, kemudian setiap kontak ini juga bisa saya kategorikan ya. Kategorinya misalnya family, kemudian ada let's say teman, friend, dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa kategorikan. Kalau kita lihat di CDM-nya, kira-kira idenya seperti ini ya. Jadi ada contacts, kemudian ada groups ya gitu ya. Lalu ada kontak group. Jadi ini mapping antara kontak dengan grupnya ya. Ini adalah hasil dari many to many ya, idenya seperti itu. Nah, kemudian si solusi ini akan bisa pada solusi ya, kita akan bisa let's say di sini requirement-nya adalah menampilkan daftar kontak secara alfabetis. Jadi alfabetis ini tentu saja berdasarkan namanya ya, bukan berdasarkan emailnya, tapi berdasarkan namanya. Kemudian kita juga bisa ngelis kontak berdasarkan cluster groupingnya. Jadi contoh siapa saja yang ada di grup family gitu ya, kemudian yang ada di grup let's say friends, dan seterusnya. Jadi kita menampilkan kontak berdasarkan grupnya. Nah, itu contohnya. Oke, idenya seperti itu untuk case study ini. Nah, kita akan lihat contoh implementasi solusinya sebentar lagi. Nah, kita akan terlebih dahulu lihat gambaran umum ya dari solusinya. Jadi di sini ada class diagram, very simple. Kemudian kita juga punya di sini sebuah sequence diagram, ini juga very simple. Di sini untuk class diagram ini nanti kita akan punya sebuah abstract class, namanya adalah abstract database. Kemudian di abstract database ini ya ini sebuah abstract class ya, akan punya dua buah attributes ya, instance level attributes. Ada connection ya, ini tadi kita sudah bicarakan ya, kita akan punya connection. Kemudian kita akan punya URL, ini adalah location dari si schema yang akan kita operasikan. Kemudian kita punya sekumpulan ini ya, metode ya, ada constructor, ada metode untuk meng-create connection gitu ya, kemudian ada untuk prepare tablesnya ya, meng-create, meng-insert initial data, dan lain sebagainya. Kemudian kita punya implementasinya berbentuk kontak database. Nah, di sini saya override beberapa metode di atas ya, metode yang ada di abstract class-nya. Kemudian saya juga create beberapa metode khusus untuk si kontak database ini. Apa saja? Misalnya contoh, kita akan ngeprint semua kontak. Ya, ini nanti alfabetis ya, berurut alfabetis. Kemudian ada juga kita ngeprint by group ya, jadi grouping dulu ya. Kemudian yang terakhir ada kontak dengan email address yang pada email addressnya terdapat
sebuah kriteria tertentu ya, misalnya oh ada let's say heroes.com misalnya, jadi ada karakteristik di alamat emailnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contoh di sini salah satu sequence diagram untuk ketika kita melakukan menampilkan semua kontak berdasarkan susunan alfabetis ya. Jadi kita akan create dulu kontak database gitu ya, instance-nya, kemudian kita akan prepare tables-nya, kemudian kita akan create tables-nya, lalu kita akan seed tables-nya. Seed ini untuk menginsert ya initial data, kira-kira seperti itu. Baru kemudian saya print all konteksnya. Oke, kita akan lihat contoh implementasinya ya. Oke, saya akan tunjukkan salah satu solusi dari case study tadi ya. Di sini saya tidak akan mendemokan bagaimana menulisnya dari nol, ya, dari zero to hero gitu, enggak. Kita akan langsung simak aja solusinya. Di sini kita punya, kalau teman-teman perhatikan ya, struktur direktorinya ya di sini ya. Jadi saya berada di examples, jadi ini adalah current direktorinya di examples. Kemudian di dalam examples itu saya punya dua buah direktori tambahan, yaitu databases ya, DBS ini databases. Kemudian ada libs ya, ini library, jadi saya taruh library saya di sini. Di sini untuk di library saya akan tambahkan SQLite JDBC, jadi driver yang saya pakai adalah SQLite. Jadi database yang akan kita pakai adalah SQLite. Kemudian untuk yang dua lagi ini diabaikan saja, ini untuk JPA ya, untuk Java Persistence API. Untuk saat ini kita belum pakai. Nah, untuk saat ini kita cuma pakai yang SQLite JDBC. Jadi database yang kita gunakan nanti adalah SQLite. Oleh sebab itu drivernya ya SQLite gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur dari ini saya close ya. Teman-teman perhatikan di sini untuk si database ini masih kosong ya. Di sini cuma ada gitignore aja. Kemudian saya punya source ya, source. Kemudian ada example di dalamnya dan seterusnya panjang gitu ya. Kemudian saya punya XJDBC, ini adalah package ya. Ini package semua ini. Di sini saya punya driver, kontak database dan abstract database yang tadi kita sudah lihat ya. Kelas diagramnya. Nah, di driver sendiri ini cuman create kontak database-nya ya. Kemudian saya supply dengan location dari database-nya. Ini adalah URL ya, URL-nya adalah di sini. Jadi JDBC, SQLite, kemudian DBS yang tadi ya, directory DBS. Kemudian ada context ya, context.db. Ini adalah nama database-nya atau nama dari skemanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah ketika saya create nanti si contact database, dia akan createkan table juga buat saya. Dia juga akan createkan atau dia akan insertkan initial data ya. Kemudian setelah semua terjadi sudah diinsert initial datanya, kemudian baru saya akan melakukan yang ini ya, ngeprint secara alfabet, kemudian ngeprint kontak by group. Kemudian di sini saya berikan satu tambahan lagi, kita mencari kontak dengan email ada kata hero-nya di dalam gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir baru saya shutdown, saya tutup ya, koneksi saya tutup, saya clean up yang resources yang masih terbuka, kurang lebih intinya seperti itu. Nah, kita akan simak implementasinya satu persatu mulai dari abstract database. Nah, di abstract database ini ya, ini sebuah abstract class ya, teman-teman bisa perhatikan abstract class ya. Kemudian di sana ada URL ya, kemudian ada connection, ini dua-duanya masih kosong ya, si null. Kemudian ketika kita create si abstract database itu kita membutuhkan sebuah URL ya. Kemudian URL ini akan saya set ke dalam si atributnya ini ke sini. Kemudian saya melakukan preparation, jadi table preparation. Apa yang dilakukan di table preparation? Nah, kita turun dulu nih ke sini nih, table preparation ini ya. Table preparation ini ya, prepare tables. Nah, prepare tables ini ada dua yang akan dilakukan, yaitu dia akan meng-create tables dan dia akan melakukan seeding ya. Create tables atau migrating tables itu meng-create table-nya ya.
Nah, di sini saya masih kosong sini ya, masih kosong. Kemudian di sini saya buat dia masih kosong juga untuk seedingnya. Nah, ini kan nanti tergantung sama implementasi dari setiap database ya, kan berbeda-beda. Misalnya database konteks dengan database akademik itu ya lain ya implementasinya. Maka di sini masih kosong ya. Sebenarnya di sini the best kalau kita pakai abstract ya. Jadi abstract create tables atau di bawah sini abstract seed tables itu sebenarnya lebih pas. Cuman di sini saya punya design decision kenapa saya bikinnya protected ya, tidak saya abstrakin ya. Jadi kenapa saya protected in gitu ya, supaya ketika nanti diwariskan itu tidak berubah jadi public. Kalau abstrak, ketika kita inherit, dia harus jadi public, ya. Nah, karena dia jadi public, ya dia open ya untuk semua, bisa diakses oleh semua classes ya. Which is saya nggak mau. Saya maunya dia tetap hanya bisa diakses oleh kelas ini dan keturunan. Jadi saya bikin design decision-nya, saya pakai protected instead of abstract. Sebenarnya kalau pakai abstract itu somewhat lebih pas gitu ya. Ya, ini design decision aja. Kemudian di sini saya juga siapkan sebuah metode namanya get connection ya. Nah, get connection ini digunakan untuk meretrieve connection. Jadi solusi ini hanya akan meng-create sebuah connection menuju ke skema tujuan. Ya, jadi dia tidak akan meng-create multiple connections ke suatu skema tujuan. Supaya apa? Supaya hemat ya, supaya efisien. Nah, connection-nya akan terlebih dahulu dicek. Kalau connection-nya masih null, ya, maka saya create. Nah, ini cara create-nya ya, pakai get connection yang tadi sudah kita diskusikan dengan menggunakan URL. Ya, URL-nya mana? URL-nya tadi juga sudah kita set ya di atas ya. Ketika melakukan construction ya. Jadi di constructor-nya kita sudah set ya di sini ya. Di sini. Ya. Ini kita sudah set apa namanya si URL-nya gitu ya. Jadi saya akan gunakan URL-nya di sini. Lalu hasilnya adalah connection, baru connection-nya saya return gitu ya. Jadi dia cuma punya satu connection untuk multiple attempts. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan eksekusi sebuah query, ya udah saya akan get connection yang sama. Saya mau melakukan eksekusi statement lagi ya, saya akan gunakan connection yang sama. Demikian seterusnya ya. Kemudian kita lihat yang kontak database. Nah, ini adalah actual implementation-nya. Nah, kita mulai dari atas ya. Ini agak panjang nih. Baik. Yang pertama extending abstract database tentu saja. Kemudian saya override apa namanya konstruktornya. Nah, konstruktor ini ya dia akan memanggil parent-nya, gitu, akan memanggil superclass-nya. Kemudian untuk create table, ya untuk create table sini saya implementasikan. Kalau tadi kan masih kosong, di sini saya siapkan untuk DDL-nya si contacts. Jadi kita punya 3 table tadi ya. Ada contacts, kemudian ada group, kemudian ada yang terakhir contact group. Jadi in the middle ya, table in the middle. Nah, hasil many to many. Ya teman-teman bisa perhatikan di sini apa namanya kontennya ya. Jadi ini strukturnya untuk grup, dan ini struktur untuk yang contact group gitu ya. Jadi ini 3. Kemudian perhatikan juga di sini saya sudah sertakan ya constraint-nya. Jadi constraint-nya foreign key constraint dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah saya create sebuah statement. Nah, statement ini menggunakan connection yang tadi ya. Jadi saya akan get connection, saya akan create sebuah connection, kemudian connection itu akan disimpan for later use. Kalau misalnya mau dipakai lagi ya dia menggunakan connection yang sama ya. Kemudian setelah saya create connection-nya, saya execute ya. Saya run query untuk DDL-nya si contacts, kemudian si groups, kemudian si contact group gitu ya. Ini eksekusi biasa. Nah, di sini menggunakan execute. Nah, kenapa menggunakan execute ya? Karena dia tidak akan menghasilkan result set. Ya, jadi saya nggak cocok kalau pakai execute query, atau misalnya dia tidak akan ada affected rows. Jadi nggak cocok kalau pakai execute update. Jadi paling cocok adalah menggunakan execute. Kemudian setelah itu saya clean up ya. Jadi si statement ini saya close ya. Teman-teman harus selalu ingat
close. Apa yang sudah Anda buka, resource-nya harus Anda close. Kemudian untuk seed table-nya, ya, seed table-nya teman-teman perhatikan di sini. Untuk seeding atau mengisi initial data, yang pertama adalah saya akan kosongkan dulu tabelnya. Ya, saya punya beberapa query untuk mengosongkan table di sini. Jadi kosongkan table contacts, kosongkan table groups, dan kosongkan table contact group. Ya, ini untuk ngosongin. Kemudian di sini untuk insertion table contacts, ya. Lalu sini insertion untuk table group, dan ini nanti akan kita pakai untuk insertion table contact group, gitu ya. Nah, untuk contact group di sini saya akan menggunakan approach yang agak berbeda. Kalau nanti yang di atas ya, yang untuk contacts yang ini ya, contacts dan group di sini akan menggunakan statement biasa, sementara yang di bawah ini akan menggunakan prepare statement. Ya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi saya punya statement biasa. Ya. Lagi-lagi menggunakan get connection yang tadi. Jadi saya akan mereuse connection yang sama. Kemudian saya iterate clean up-nya. Jadi saya clean up dulu sebelum saya isi ya. Saya kosongin dulu bug-nya sebelum saya isi dengan data yang baru. Ya, bug ya. Kemudian setelah saya clean up, baru saya insert. Ya di sini saya iterate si kontak ini, kemudian saya run execute update. Nah, kenapa execute update yang dipakai? Karena ketika kita melakukan insertion ya, tentu dia akan mengisi sebuah data atau affected terusnya harusnya satu gitu. Jadi kalau berhasil pasti affected rows-nya adalah satu. Oke, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini saya execute untuk insertion ke group ya. Saya execute aja gitu, gampang. Kemudian setelah selesai saya close. Statementnya saya close. Jadi ini udah insert ke dua buah table ya, ke contacts dan ke groups ya. Nah sekarang kita akan ngisi data yang di tengah-tengah nih ya, data yang di tengah-tengah. Nah data yang di tengah-tengah itu menggunakan prepare statement. Di sini saya pakai prepare statement sebagai contoh. Ya, di sini saya siapkan dulu query-nya, ya, ini query-nya. Kemudian di sana saya siapkan dua buah parameterize slots ya. Jadi di sini ada tanda tanya dan tanda tanya. Ini adalah ada dua slot yang bisa kita isi nantinya atau bisa kita parameterisasi. Nah, kita akan kembali sedikit ke atas supaya kebayang ya. Jadi di sini di kontak sini, di contact group ini, di sini saya menggunakan map ya. Jadi map ya, ke map. Kemudian saya masukkan atau saya siapkan key-nya adalah email address. Kemudian email address dari ini ya, dari kontak ya. Jadi ini adalah primary key. Jadi email address-nya adalah primary key. Kemudian saya petakan ke grup apa saja. Misalnya contoh di sini si Supraman ini, Nah si Supraman ini saya masukkan ke grup dengan ID 2. Ya, ini saya pakai array of integer ya. Nah sesimpel itu, idenya seperti itu. Jadi ini bisa multiple ya. Contohnya misalnya si Milky Man nih. Nah Milky Man ini punya dua atau dipetakan ke dua grup ya. Grup dengan ID 2. Grup dengan ID 1 dan grup dengan ID 3. Ya, jadi si Milky Man ini punya dua grup. Ya. Oke, kemudian kita kembali ke bawah ya. Sini kita create prepare statement. Lalu prepare statement-nya ini kita masuki atau kita set dengan query yang di atas ini. Ya. Jadi ini query-nya kita masukkan ke dalam sini. Nah, ketika kita masukkan ke dalam sini, sebenarnya sudah dikirim ke database untuk di-compile. Jadi ini sudah di-compile nih. Ya. Si prepare statement P statement ini sudah merupakan precompiled query. Jadi query-nya udah precompiled. Yang kita kemudian akan lakukan adalah mengkonfigurasi ya, atau memparameterisasi dengan data yang mau kita inject, yang mau kita insert. Ya. Kebetulan query-nya insert ya. Nah di sini saya loop biasa ini ya. Saya menggunakan map. Saya ambil entry set-nya dan saya loop ya. Nah setelah saya loop, kemudian saya masukkan parameternya ini ya, parameternya di sini ya. Jadi parameter pertama ini ya, parameter indeks 1 saya isi dengan email. Kemudian untuk parameter kedua saya masukkan grup ID-nya.
Kemudian demikian ya, saya loop ya, kemudian saya inject ya. Nah ini saya inject, saya execute ya, saya execute update. Kenapa execute update? Ya karena nginsert ya. Nah, kenapa nggak execute ya? Karena di sini akan ada affected rows, jadi saya butuh affected rowsnya berapa? Ya saya menggunakan execute update. Boleh nggak di sini saya pakai execute aja? Bisa, tapi teman-teman nanti tidak akan mendapatkan informasi dari affected rows-nya, gitu ya. Itu tidak akan teman-teman dapatkan. Jadi yang paling pas adalah menggunakan execute update. Nah, kira-kira intinya seperti itu. Oke, setelah itu, setelah selesai, ya prepare statement-nya saya close, saya clean up. Ingat harus di clean up. Very simple. Berikutnya yang akan saya tunjukkan adalah gimana untuk nge-display kontak yang terurut ya, berdasarkan alfabetis namanya, ya, nama dari kontaknya. Ingat, bukan email, tapi berdasarkan namanya. Baik, di sini saya menggunakan statement biasa. Nah, kenapa pakai statement biasa? Karena nggak pakai prepare statement? Ya, karena saya cuma mau ngerun ini sekali gitu. Jadi, saya nggak akan ulang ini berkali-kali. Jadi, kurang cocok kalau menggunakan prepare statement. Jadi, kalau saya mau ulang ini berkali-kali eksekusinya, ya tentu saya akan pakai prepare statement. Cuman karena di sini hanya mau di-run sekali saja, ya udah ini pakai statement biasa aja, gitu ya. Karena tidak ada untungnya kalau kita pakai prepare statement, toh kita tidak melakukan ini beberapa kali. Oke, baik. Di sini saya punya statement, ya. Kemudian saya execute sebuah query, ya. Ini select start from context, order by name. Jadi ini ascending. Kita serahkan kepada si database untuk melakukan ordering ya. Jadi saya tidak melakukan manual. Oke, kemudian ya udah saya print aja ya, saya print result setnya ya dengan cara saya next ya. Jadi ingat pertama kali posisi dari kursor itu berada sebelum record pertama atau sebelum row pertama. Jadi saya harus next sekali dulu, baru dia berada di row atau record pertama. Lalu kita next lagi jadi record kedua, next lagi ketiga, dan seterusnya. Ya idenya kira-kira seperti itu. Oke, setelah selesai, saya harus close. Apa yang saya close pertama kali? Result set-nya dulu, baru saya close statement-nya. Jadi ingat tingkatan hierarkinya. Jangan sampai saya nge-close statement-nya, baru saya nge-close result set-nya. Itu salah. Kemudian untuk yang kontak by group, ya ini sebenarnya idenya sama dengan yang di atas ya. Cuma di sini saya pakai join ya, ada join-nya di sini. Ya, ini agak kompleks. Kemudian untuk print konteks dengan spesifik ini ya, spesifik email ya. Jadi emailnya mengandung sesuatu, hero tadi, ya kira-kira intinya seperti ini ya. Jadi di sini saya pakai prepare statement karena kenapa saya pakai prepare statement? Karena di sini ya di sini saya pakai parameter. Ya. Jadi untuk menghindari SQL injection kita bisa parameterize. Jadi ini lebih aman. Oke, kemudian ini saya run ya, ini biasa. Kemudian saya loop ya, ini juga biasa. Kemudian di sini saya close, ini juga biasa aja ya. Oke, sekarang kita akan coba run ya, ini di driver. Nah, untuk melakukan kompilasi, teman-teman pakai yang ini ya. Ini saya copy ya. Saya udah saya siapin ya, saya compile. Oke. Kemudian untuk melakukan execution, nah ini ya. Ini penting sekali. Untuk melakukan execution di sini, kita sajikan location dari drivernya. Ya, di sini drivernya lokasinya pada libs ya. Jadi dia akan ngeload semua jar file yang ada di sana di dalam lib, gitu ya. Jadi dia akan secara otomatis ya ngeload driver SQLite yang kita pakai. Ya, very simple. Ya. Jadi di sini saya menggunakan yang automatic load ya. Automatic discovery ya. Jadi saya tidak perlu secara manual ngeload drivernya. Oke, baik, kita run sekarang. Nah, outputnya kira-kira seperti ini ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini banyak nih. Nah, di sini yang kita lakukan ya, ini kan ada delete ini ya. Jadi delete ini ya. Nah, ini untuk output dari yang ini. Kalau kita lihat di sini ya, kan query yang kita lakukan, yang kita eksekusi pertama kali adalah clean up ya, the deletion ya, yang ini ya. Nih, ini yang kita lakukan. Nah, ini adalah outputnya. Ya.
outputnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan insertion untuk kontak ya. Ini ya. Nah, ini outputnya yang ini. Kemudian kita melakukan insertion untuk grup ini ya. Outputnya yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita insert lagi, tapi untuk kontak grup ya, yang ini. Jadi ini saya blok dulu ya. Oke, outputnya adalah seperti ini ya. Ini karena diparametrisasi ya. Kemudian saya print yang pertama itu ngeprint apa ya, sebentar, ngeprint konteks ya, all konteks ya, ngeprint all konteks. Kita lihat lagi di sini. Ini ya, jadi output dari yang ini saya blok lagi ya, yang ini ya, ini adalah yang ini, sebentar, adalah yang ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, namanya sudah atau ditampilkan atau disortir berdasarkan nama dari si usernya. Oh, ini kurang rapi ya, ini harusnya pakai ini ya, pakai ini ya, pakai pipe ya. Ini belum ada pipe-nya. Oke, PD-nya seperti itu. Kemudian kita turun lagi ya, menampilkan kontak dengan atau berdasarkan grupnya ini ya, dengan grupnya ini ya. Jadi result setnya yang ini, kemudian printingnya yang ini ya. Outputnya kalau kita lihat di sini yang ini, sebentar ini ya, dari sini ya, dari sini kemudian sampai di sini ya. Sorry, bukan. Dari sini, dari family ini ya, terus sampai sini ya. Jadi outputnya yang ini. Kemudian yang terakhir adalah mencari kontak dengan spesifik yang emailnya mengandung sesuatu gitu ya. Tadi kita coba cari yang ada kata heroes-nya ya. Nah, ketika ditampilkan ya outputnya seperti ini ya, karena hanya ada dua, yaitu si Milky Man dan si Supraman ya. Nah, idenya seperti itu ya, teman-teman bisa rebuild solusi ini ke tempat teman-teman untuk latihan. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, berikut adalah beberapa challenge buat teman-teman ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau teman-teman mengimplementasikan konsep JDBC ini ke dalam project yang teman-teman sedang kerjakan. Eventually kita memang akan menuju ke sana, jadi silakan dicoba. Atau teman-teman bisa explore case-case yang lain ya. Misalnya melanjutkan case yang tadi, teman-teman perkaya dengan feature-feature lain. Yang berikutnya adalah teman-teman, kita perlu sadari bahwa di sesi ini bahasan kita mengenai JDBC ini cukup shallow ya, atau very basic ya. Jadi banyak aspek di JDBC itu yang kita tidak cover. JDBC ini luas sekali ya bentuknya, jadi teman-teman bisa explore sendiri. Banyak yang kita tidak cover ya, misalnya transaction, teman-teman silahkan coba cari sendiri. Transaction itu kalau misalnya ada yang crash suatu operation atau gagal suatu operation, teman-teman bisa rollback dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tidak menghandle database view ya, kita hanya main dengan table saja ya. Kemudian kita juga nanti akan membicarakan mengenai ORM ya, Object Relational Mapping, di sesi berikutnya. Jadi sangat foundational teman-teman paham dengan konsep JDBC terlebih dahulu. Saya pikir itu saja untuk sesi kali ini ya. Semoga tidak terlalu panjang dan bisa ditangkap dengan baik. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran yang lain. Thank you. Ciao.